Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bertakwa selalu melakukan satu aktivitas yang di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istima', yaitu mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendapat petunjuk Allah, Pak, walaupun kita paling kaya kota Malang, mempunyai segala materi, tapi ingat, kalau tidak mendapat petunjuk Allah, menjadi orang yang paling susah dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapat petunjuk Allah, walaupun orang miskin, dia akan bahagia dunia akhirat. Ayat ini mengatakan orang yang mendapat petunjuk Allah mempunyai dua kemampuan. Kemampuan yang pertama, yastami'unal qaul, punya kemampuan mendengar al-qaul. Apa itu al-qaul? Perkataan yang benar. Yang kedua, kemampuan yang kedua, fayattabi'una ahsana, bisa mengambil yang terbaik daripada al-qaul yang mampu dia dengar. Iman fiddin rahimakumullah. Hari ini telinga kita sensitif ya, dengan alat yang namanya HP Android. Orang makan kerupuk di Amerika, keruk suaranya kedengaran. Paku jatuh di Afrika, kerincing kedengaran. HP Android kita. Telinga kita sibuk, semua kita dengar. Subhanallah, justru al-qaul tidak bisa kita dengar. Sensitif, sampai pada puncak sensitif, tapi justru al-qaul tidak didengar. Mbak, saya ingin sampaikan kepada antum, mereka yang membuat komputer berjanji tidak ada rumah yang dibangun di muka bumi ini kecuali di dalamnya ada komputer. Janji mereka diperbaharui, sumpah mereka diperbaharui. Tidak ada meja yang dibuat kecuali di atasnya ada laptop. Janji sumpah ini diperbaharui lagi. Tidak ada manusia yang berjalan di atas bumi kecuali mempunyai alat yang namanya HP, Android, 4G. Supaya apa? Supaya tidak yastami'unal qaul, tidak mendengar perkataan yang benar, perkataan yang bermanfaat. Hati-hati Pak ya. Ini ciptaan mereka. Mari saya ceritakan kepada antum sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman surat 31 ayat 6. Alladzina Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 31. Ya. Surat 31. Nah, kita lihat asbabun nuzul ayat ini seperti apa, ya. Surat 31 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilluka an sabilillah." Bighairi ilm. Disebutkan di masa itu ada seorang kafir Quraisy, tokoh. Dia setiap hari pekerjaannya berada di pusat keramaian kota Mekah, yaitu di sekitar Ka'bah. Apa yang dia lakukan? Survei. Apa yang dia survei? Dia melihat kalau ada pemuda yang taghayyar, sebelumnya dia menyembah berhala, sekarang mulai Islam. Sebelumnya minum khamar, sekarang tidak minum khamar. Sebelumnya foya-foya, sekarang takut. Diambil sama dia, dibawa ke rumahnya. Rupanya di rumahnya dibangun seperti studio. Pemuda tersebut didudukkan di kursi empuk. Kemudian dia begini, keluarlah seorang penari.
dangdut ya, dengan satu pengiring gendang. Kemudian dalam keadaan mendengar musik ini, pemuda ini dibisikin, ngapain ente ikut Muhammad? Diajarin sholat, jihad, ya, puasa, hidup sulit, tidak bisa foya-foya, mending kau tinggalkan, di sini full musik. Setelah mereka berubah, besok dia ambil lagi, pemuda lagi, terus. Maka turun ayat ini, wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudilluka an sabilillahi bighairi ilm. Ada di antara manusia menggunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Lahwal hadis itu apa? Yang paling pokok, al-ghina awil musik. Kemudian makin canggih zaman, dimodernkan, ya, diperbaiki lagi menjadi film, dibuat lagi menjadi bioskop, disempurnakan lagi jadi TV, disempurnakan lagi jadi video, terus makin bawah internet, WA, Facebook. Iman fiddin rahimakumullah. Kita jangan lugu. Kenapa? Mungkin di sini banyak Arema. Kenapa pertandingan bola itu kok dimulai sebelum asar, diakhiri setelah isya? Kenapa? Jangan lugu kita. Disengaja. Kalau mereka itu yang mengadakan panitia pertandingan bola itu takut kepada Allah, main bola habis isya sampai subuh. Atau mulai jam 7 pagi sampai zuhur. Tapi kenapa? Liyudilluka an sabilillahi bighairi ilm. Untuk menyesatkan kita. Sehingga tidak sholat asar, wala sholat. Kenapa sinetron yang bagus-bagus yang disukai ibu-ibu pas adzan zuhur? Kenapa? Disengaja, liyudilluka an sabilillahi bighairi ilm. Kenapa film-film kartun yang paling disukai anak-anak pas adzan maghrib? Liyudilluka an sabilillahi bighairi ilm. Iman fiddin rahimakumullah. Dan menurut penyelidikan beberapa aktivis muslim, ternyata lahwal hadis itu makin kesini makin murah, makin mudah diakses, makin besar daya rusaknya. Bagaimana cara untuk menghindarkan ini? Yastami'unal qaul, mendengar perkataan yang baik. Mendengar itu input data, ya, termasuk artinya membaca. Al-qaul, tidak ada al-qaul kecuali yang paling utama kecuali Al-Quran. Ini yang pertama, ciri seorang muslim, ciri seorang mukmin. Iman fiddin rahimakumullah. Banyak maaf, saya tidak bicara kaum muslimin awam, hatta aktivis masjid, hatta aktivis Islam, hatta yang 5 waktu di masjid. Oke, sholatnya mumtaz, puasanya mumtaz, tapi kalau sudah untuk baca Al-Quran, di bawah standar, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak? Kami survei dan saya keliling kota, di bawah standar. Oh, kalau 212 takbirnya paling banter. Monas goyang. Paham toh? Mau apa kau? Tahqiqus syariah, tegak hukum Allah. Al-Quran harus menjadi hukum. Wis maca Quran. Yastami'unal qaul. Ciri orang yang mendapat petunjuk. Tidak main-main. Al-barnamis al-yaumiyah al-muhimma inda sahaba. Dengarkan. Program hidup yang paling penting di dalam keseharian sahabat, qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, fayattabi'una ahsana. Dari apa yang dia baca, dia mengambil yang terbaik. Kemudian dijadikan landasan kehidupannya. Ya. Ustadz, kenapa saya baca Al-Quran ini kok tidak bisa menjadi landasan kehidupan? Saya nggak dapat apa-apa. Illa jembu wa capek. Kenapa? Karena kau tidak mengambil sesuatu. Kau baca Qurannya seperti mahasiswa playgroup. Mahasiswa playgroup.
balita, biasa mengeluarkan kata-kata yang tidak difahami. Pak, kalau saya menyimpulkan dari kisah para salafus soleh, maka saya mengambil satu kesimpulan. Pekerjaan utama mereka yang paling sering dilakukan baca Quran. Dan yang kedua, kalau mereka baca Al-Quran, 3 organ tubuhnya berfungsi. Al-lisan, qira'atuhu bit-tajwid, al-akal, tafsirul ma'ani, menafsirkan. Hati, apa pekerjaan hati? At-ta'assur, siap menerima nasihat. Kalau baca Al-Quran menangis. Ajib, aktivis muslim takmir masjid, acara pernikahan, waktu makan soto atau nasi kebuli ada musik, bukan diiringi suara Al-Quran. Kebetulan apa kaset ya suara Al-Quran, ayatnya berbunyi inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamimah wa ghassaq. Ayat ini menceritakan tentang menu makanan utama di neraka. Minumannya air mendidih, makanannya ghassaq. Tahu ghassaq? Campuran darah dan nanah. Itu dia mendengar sambil ketawa-ketawa, tambah soto lagi. Baca Al-Quran tanpa hati. Dan ini kondisi kaum muslimin hari ini. Maka apa yang terjadi? Suriah diserang Syiah, Palestina diserang Yahudi, Rohingya diserang Buddha, dan sebentar lagi ya tempat kita akan diserang. Ya mungkin banget diserang. Kaum muslimin Suriah ini memahami Islam, Al-Quran lebih bagus dari kita. Orang Arab, orang Palestina itu, Pak, saya pernah ke sana kira-kira 1 pekan. Apa aktivitas utama anak-anaknya kalau libur sekolah, libur soifi, yaitu libur musim kemarau? Apa yang mereka lakukan? Mereka pulang dari pondoknya, pulang dari sekolah, masuk masjid selama 3 bulan. Tidak keluar, ada yang hafal 30 juz, hafal 20 juz, dan lain sebagainya. Hebat, tapi masih punya kekurangan. Ya. Al-Quran belum mendarah daging. Rohingya kenapa diserang? Karena mereka melupakan Al-Quran. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, bangsa ini akan dikalahkan pada saat musuh yang ada di hadapan kita lebih kuat daripada musuh yang ada di Rohingya, musuh yang ada di Suriah. Ini pernyataan ketua majelis ulama, kalau sekarang MUI-nya di Suriah, namanya Muhammad Ar-Rahji. Musuh kau wahai bangsa Indonesia, kaum muslimin di Indonesia lebih kuat daripada musuh kami. Maka sekali lagi kekuatannya ada pada Al-Quran. Nomor 1, Pak, banyak maaf ya, mari kita baca 1 ayat. Fa aina tadhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, karena ada yang mencatat, biar saya carikan ayatnya, lupa saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 81 ayat 26 sampai 29. Apa kata Allah? Fa aina tadhabun. Kalau ayat ini pernah saya sampaikan mungkin 3-4 bulan yang lalu, saya ulang kembali. Fa aina tadhabun. Lu mau kemana? Bong, kau mau kemana? Kata Allah, kau sibuk. Min Malang ila Surabaya, Surabaya balik Malang, selalu 20 tahun yang dikorbankan Quran. Pagi dari rumah ngantar sekolah anak, ke tempat kerja, kembali ke rumah, 25 tahun yang dilupakan Al-Quran. Selalu di setiap acara yang dikorbankan Al-Quran. Datang teman, lupa Al-Quran. Diajak makan, kuliner, lupa Al-Quran. Ada WA, lupa Al-Quran. Fa'aina tadhabun. Kau mau kemana, Bang? In huwa illa dzikrul lil alamin. Pak, saya ditanya oleh beberapa aktivis muslim, Ustadz, solusinya bagaimana menghadapi kekafiran? Kembali kepada Al-Quran. Cara baca Quran kita masih primitif. Nomor 1, kelas. Nomor 2, apa ciri orang Islam? Yaitu selalu melakukan al-indar. Apa itu indar? Memberi peringatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 3. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Coba apa kata Allah? Orang yang berselimut, yang ada di rumah, keluar kau dari rumahmu beraktivitas. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Fa'andir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, supaya mereka membangun kehidupan atas sendi-sendi membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Pak, banyak maaf. Semangat indar kita tumpul hari ini. Akibatnya apa? Di gang Kauman ada lokalisasi. Di belakang Masjid Jami ada Bandar Tokel. Di perkampungan kaum muslimin, sekolah-sekolah Islam di sekitar SDIT ada bandar narkoba. Hatta di rumah kaum muslimin ada kemaksiatan. Sekarang di Surabaya lagi ngetren, Pak. Di komunitas kaum muslimin ada satu rumah disewa oleh orang Kristen. Dia pertama mengadakan bimbel gratis. Apa bimbel? Bimbingan belajar sambil belajar musik. Lama-lama diajari lagu Kristen, lama-lama dikristenkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kaum muslimin tumpul al-indar memberi peringatan. Kemaksiatan dahsyat. Ustadz, memberi peringatan itu pekerjaan siapa? Mari saya tunjukkan satu ayat. Coba buka surat Al-A'raf 164 165. 165. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-A'raf, saya lihat dulu lupa saya, 164 dan 165. Surat ke-7. Sudah dapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-A'raf. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum ma'adaban syadidan qalu ma'dirata ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ayat ini menceritakan kondisi Bani Israel. Ada satu negeri di Bani Israel. Setelah Nabi Musa meninggal, banyak kaumnya meninggalkan ajaran Nabi Musa, tidak taat kepada Allah dan meninggalkan Taurat. Mayoritas menjadi ahli maksiat. Mayoritas 90% kurang lebih. Alhamdulillah masih tersisa sekitar 9% yang masih taat kepada Nabi Musa, taat kepada Allah dan taat kepada kitab Taurat. 9%. Cuman sayang mereka tidak mau melakukan al-indar, menghabiskan waktunya di masjid. Yang penting anak baca Taurat, bisa sholat. Urusan di luar masjid bukan urusanku. Aku masuk jannah ya masuk jannah sendiri. Ada kelompok yang ketiga 1%, anak muda, tetapi dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi Musa, taat kepada kitab Taurat, dan dia selalu melakukan indar, peringatan. Ya, dia mendatangi kelompok yang pertama sambil mengatakan ittaqillah, taat, jangan kau tinggalkan ajaran yang diajarkan Nabi Musa. Kelompok yang kedua yang taat kepada Allah tapi tidak mau memberikan peringatan, hanya ada di masjid saja, dia memberi peringatan kepada anak muda. Anak muda, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadidan. Anak muda, ngapain lo buang-buang waktu memberikan amal ma'ruf kepada mereka yang maksiat? Allah itu pasti mengadab mereka dan membinasakan mereka. Apa jawaban anak muda? Ma'diratan ila rabbikum wala allakum yattaqum. Senior kami, guru kami, bapak kami yang mengajarkan kepada kami untuk taat kepada Allah tapi tidak mau berdakwah, ketahuilah kami berdakwah, kami melakukan amal ma'ruf nahi munkar, tujuannya cuma dua. Yang pertama, yang paling utama, ma'adiratan ila rabbikum, sebagai pelepas tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Pelepas tanggung jawab maknanya apa? Di antara hal yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat,
Ente tinggal di mana? Malang. Apa aktivitasnya? Bikin proyek. Jual bakso. Hanya itu. Naam ya Allah. Jawaban yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang diinginkan oleh Allah. Pekerjaan saya ya Allah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Saya bisnis. Saya dagang. Saya mengajar. Profesi yang saya lakukan supaya bisa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Ingat Pak. Maka para ulama mengambil satu kesimpulan. Ayat ini sebagai dalil bahwa amal ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah dan indar memberi peringatan pekerjaan semua kaum muslimin, bukan hanya pekerjaan ustaz. Wala allahum yattaqun. Tujuan yang kedua kata anak muda tersebut supaya mereka bertakwa. Antum tahu kata-kata la'allah? La'allah itu jauh. Mugo-mugo bertakwa. Kalau enggak apa-apa. Yang penting saya bisa ma'dzirotan ila rabbikum. Jadi berdakwah ini tujuan utamanya untuk siapa? Untuk kita. Tapi apa yang terjadi? Pak, saya bacakan ayat keduanya. 164, 165 apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bih. Setelah anak muda ini memberikan peringatan kepada kelompok yang pertama yang maksiat, apa kata Allah? Dan mereka meninggalkan peringatan tersebut, aku ajab. Anjainal ladina yanhauna anisu. Kelompok ketiga 1% anak muda yang melakukan dakwah, aku selamatkan. Yang dolim aku siksa. Saya buka tafsir, ternyata yang disiksa kelompok 1 dan kelompok 2. Ajib. Kelompok 1 kenapa disiksa? Karena maksiat. Kelompok 2 kenapa disiksa? Karena melakukan maksiat. Maksiatnya apa kata ulama? Maksiatus suhud. Maksiatnya sekut. Sakit. Minas sakitin. Tahu sakit apa artinya? Membisu 1000 bahasa. Hari ini kondisi kita. Hati-hati. Kenapa tsunami terjadi? Kenapa banjir besar di Aceh terjadi? Teman saya relawan di Aceh. Seorang dai. Banjir kemarin bukan tsunami. Tahun kemarin ya. Dia kirim WA sama saya. Ustadz tidak kesini tidak apa-apa. Memang saya di Aceh saya tidak bisa. Dakwah saya. Tapi ini saya akan ceritakan fenomena, tolong sampaikan kepada kaum muslimin. Fenomena apa? Ustadz tahu kenapa mereka diserang. Ustadz tahu bangunan di antara bangunan yang paling banyak yang hancur masjid. Dan masjid di Aceh itu ngetop loh Pak. Kalai Ghifari. Masjidnya Masya Allah hancur. Tahukah Ustadz kenapa? Subhanallah di Aceh kalau adzan yang sholat sedikit sekali. Banyak di antara mereka nggak sholat. Hatta masjidnya sudah hancur, rumah mereka hancur, mereka tinggal di kemah-kemah bersama relawan, adzan main bola. Kecuali sedikit di antara mereka yang mendapat petunjuk Allah. Ustadz, ada lagi fenomena yang lebih menyedihkan. Apa? Kata dia, itu ibu-ibu dan anak-anak saya kumpulkan, saya tanya, rukun iman itu ada berapa? Nggak ada yang tahu. Padahal saya keluarkan duit sing iso dapat 100.000. Aceh loh ini. Serambi duduk Malang. Karena situ Serambi Mekah ini Fiddin rahimakumullah. Yang kedua ciri seorang muslim ya, melakukan indar peringatan. Kalau ini tidak dilakukan, hancur kita sebagai seorang mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kita ini disebut oleh Allah sebaik-baik umat? Surat 3 ya, ayat 110. Kenapa? Karena mempunyai ciri amal ma'ruf nahi munkar. Sekarang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslim. Sampai seperti apa?
Pernah saya ceritakan mungkin ya, di Surabaya ada satu masjid, alhamdulillah masjid itu dihancurkan karena pelebaran jalan ya. Mungkin diganti di tempat yang lain. Biasa Surabaya ini lagi mengembangkan kotanya, bagian utara itu sampai menuju ke laut. Ada perumahan. Ada satu masjid subhanallah di Surabaya. Orangnya sholat 5 waktu. Mari sholat baca subhanallah subhanallah. Cuman sayang di emper sebelah kanan ada halaqah orang main judi. Halaqah itu kan keliling berhadap-hadapan, itu halaqah. Ada halaqatul Quran, halaqatul dzikir, halaqatul judi. Di emper sebelah kiri halaqah minum khamar. Itu orang yang habis sholat keluar melewati halaqah hop judi, permisi sing metu nomor piro. Ya, kemudian dia melewati halaqah apa? Homarnya merek apa? Kalau enggak punya gelas tak pinjemi gelas di rumah. Hilang semangat amal ma'ruf nahi munkar. Mestinya apa yang mereka lakukan? Dia ambil botol, tutupkan kepala mereka. Ini masjid, Bung. Tapi sekarang sudah hilang. Banyak maaf. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini ciri-ciri yang hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Cirinya banyak, 70 ciri orang yang beriman. Saya ambil yang hari ini ditinggalkan. Yang pertama, qiraatul Quran, yastami'unal qaul. Banyak maaf. Di zaman Umar Ibn Khattab itu, kalau Umar melewati satu kebiasaan Umar, ba'da sholatil maghrib hatta sholatul isya, dia lewat dari satu lorong ke lorong. Ada orang ngaji Quran, alhamdulillah negara ini akan maju. Dia lewati lagi. Ada orang baca hadis, satu rumah bapak baca hadis didengarkan oleh anak istrinya, negara akan maju. Terus tiba-tiba Umar sampai di satu rumah, di rumah Quran apa enggak? Dangdutan. Umar naik, dilihat ada seorang duduk di kursi goyang, di depannya ada penyanyi dengan diiringi seorang penabuh gendang. Apa kata Umar? Ya adu Allah, negara hancur gara-gara kau. Hari ini terulang hanya karena satu orang nyanyi di satu blok. Kata Umar, negara hancur. Sekarang perhatikan, yang baca Quran mungkin satu di satu blok, satu rumah toh. Iya apa enggak? Pak Ustadz, kalau anak kami tidak mau baca Al-Quran, bolehkah kami pukul? Ya boleh. Boleh. Pak, hati-hati loh. Banyak orang tua hari ini terkena aliran pemikiran sesat dari barat. Apa itu? Jangan memukul anak. Biarkan anak menemukan jati dirinya. Maksudnya jati diri itu menjadi kafir. Kalau dia tidak ke masjid, pukulin. Masjid. Bayi saja umur 10 tahun, anak-anak ya, tidak sholat dipukul. Kalau sudah 20 tahun tidak sholat, ya dihajar. Tidak mau baca Quran, pukul. Tapi apa yang terjadi hari ini? Bapak-bapak minasakiti, membisu 1000 bahasa. Banyak maaf ini. Kita tidak usah ngaji tinggi-tinggi. Yang ini, yang penting ini. Oke, yang ketiga. Masih ada waktu berapa? Ada kurang berapa menit? 10 menit. Yang ketiga, apa ciri orang yang beriman? Cirinya adalah melakukan amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malum fasayarallahu amalakum." Surat 9 ayat 105. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Islam, kepada semua manusia, beramalah kalian, karena yang ditimbang, yang diukur nanti amal, bukan ilmu. Amal, bukan ilmu. Mari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di alinea terakhir, 5 ayat terakhir di dalam surat Al-Mursalat. Ya, atau 7 ayat terakhir. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi dilalin wa uyun.
wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Nah, coba lihat, sesungguhnya orang-orang muttaqin akan mendapatkan jannah penuh naungan dan mata air. Mereka dikasih buah-buahan seperti yang mereka inginkan. Mereka makan dengan minum dengan segala nikmat. Bima kuntum ta'malun. Itu semua diberikan bukan karena ilmumu, tapi karena amalmu. Amal. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa kata Syekh Abdullah Azam? Hari ini muncul orang-orang al-ilmu bila amal. Ilmunya banyak. Pengajian min pengajian ila pengajian. Pengajiannya hari Senin sampai hari Senin. Min subuh ila subuh. Nafi amal. Satu penyakit kaum muslimin. Ada mustisar minal amal lihadatin. Virus yang paling berbahaya. Tidak mempunyai kepedulian untuk melakukan amal. Kenapa hal ini saya sampaikan bapak-bapak sekalian? Pak, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata ulama? Apa kata ulama? Ma amarallahu bi amrin illa walisaiton nazqatan imma fit tafrid wa imma fil ifrat. Apa kata ulama? Setiap Allah menyuruh amal, ya, memerintahkan satu amal, itu setan akan berusaha untuk kita tidak melakukan amal tersebut. Yang kedua, kalau toh kita melakukan amal, setan akan mengajak kita untuk berada di dua titik ekstremitas, at-tafrid awil ifrat. Apa itu at-tafrid? Berlebih-lebihan. Ifrat, meremeh-remehkan. Contoh, perintah sholat, ada orang yang meremeh-remehkan sholat, Allah, atau enggak sholat, atau sholat duhurnya assalamualaikum asar. Ada yang kebalikannya. Jadi setan selalu berada di dua pos, mengajak kita untuk meremeh-remehkan atau berlebih-lebihan. Allahu Akbar, setengah jam berlebih-lebihan. Contoh yang kedua, jihad. Kalau sudah ada perintah jihad, kita tidak bisa diperintahkan oleh setan untuk meninggalkan. Kalau toh kita mengamalkan, setan akan membawa kita berada di dua titik ekstremitas. Meremeh-remehkan jihad, kemudian buat pernyataan tidak ada jihad. Ajib. Meremeh-remehkan jihad, tidak ada, harus ada izin khalifah atau khilafah. Ajib. Jihad itu untuk menegakkan khilafah. Kalau izin khilafah, jihad bagaimana? Jihad dulu baru ada khalifah. Ini meremeh-remehkan. Atau ada lagi yang mengatakan jihad ada, harus izin ulil amri. Iya, kalau ulil amrinya takut kepada Allah, ulil amrinya menegakkan hukum Allah, ulil amrinya gaya hidupnya kayak orang kafir, hukumnya hukum syaitan, gaya hidupnya membawa kita menuju neraka. Kalau ada orang yang berjihad dikatakan teroris, mau izin? Abadan, tidak akan diizinkan. Ini kebodohan yang paling bodoh. Ini sebenarnya luapan daripada meremeh-remehkan jihad. Tafrid, godaan setan. Atau ifrat, berlebih-lebihan. Jihad semuanya dipateni, semuanya dikafirkan. Tidak boleh. Tidak mau mempelajari fikih jihad. Jihad ada fikihnya. Dan fikih jihad lebih tebal dari fikih sholat. Kita nggak tahu karena setiap hari ustadz hanya menjelaskan fikih sholat, tidak menjelaskan fikih jihad. Fikih jihad tebal. Ini namanya tafrid. Begitu juga dengan amal. Bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan kepada antum secara garis besar. Insya Allah detailnya saya akan sampaikan nanti malam jam 9. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu terdiri dari 3. Perhatikan Pak. Al-ikrar bil lisan, nomor 1. Al-ikrar bil qalb, membenarkan dengan hati, ya. Al-qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Al-amalu bil jawari, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, amal bagian daripada iman. Tak ada amal, tak ada iman. Itu ahli sunnah wal jamaah. Al-qaul bil lisan, kalau nggak ada amal, nggak ada
contoh, kenapa Rasulullah bersikeras pamannya Abu Thalib supaya mengucapkan syahadat? Kurang apa Abu Thalib? Hatinya bersama Nabi, bantuannya kepada Nabi, bantuan terbaik yang didapatkan Rasulullah pada saat itu, Abu Thalib. Tapi dia tidak al-qaul bil lisan, kafir. Nabi menangis. Nah, amal juga penting. Mari saya tunjukkan satu ayat, ya. Amal bagian daripada iman. Coba buka surat Maryam, surat 19 ayat 59. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Setelah generasi yang baik, nanti ada generasi yang jelek. Generasi yang jelek itu masuk ghayyan. Ghayyan itu artinya dua, sesat. Kalau nggak sesat, yang kedua, artinya yang kedua, masuk di dalam neraka, nerakanya di jurang, jurangnya masuk sumur goyang. Jadi sumur goyang, sumur di dalam jurang, di neraka. Kepada siapa? Adha'us shalah wa taba'us syahawat. Kepada kaum muslimin. Ini untuk orang Islam loh ini. Yang apa? Tidak mau melakukan amal, menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, meninggalkan Al-Quran. Setan menggoda kita dengan tafrid dan ifrad dalam hal ini. Apa itu? Banyak maaf, ini ada aliran yang berbahaya di negeri ini muncul, namanya aliran Murji'ah. Harus tahu bapak-bapak sekalian, aliran Murji'ah itu apa? Mereka mengatakan bahwa iman cukup. Ingat, iman cukup dengan ikrar bil qalb wal qaul bil lisan, cukup. Tidak pakai amal, tidak apa-apa. Amal bukan bagian daripada iman. Bahaya ini Pak. Di mana letak bahayanya? Mereka akan mengatakan siapa saja yang tidak menegakkan hukum Allah tidak kafir. Kenapa? Karena menegakkan hukum Allah bagian daripada amal, dan itu tidak akan merusak iman. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Terjadi musibah yang sangat besar hari ini, yaitu mereka menjadikan mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang gaya hidupnya menginjak-injak Al-Quran, gaya hidupnya menghina ulama, dianggap sebagai ulil amri. Ini aliran Murji'ah. Bisa difahami bapak-bapak sekalian? Detailnya nanti kita bahas nanti. Hati-hati. Dan tidak ada yang paling senang terhadap aliran ini kecuali orang kafir dan antek-antek kekafiran. Hukum yang ditegakkan bukan hukum Allah. Pak, tidak ada penghinaan yang paling besar kepada Allah kecuali seorang Islam waktu sholatnya mengatakan wajjahtu wajhi lillahi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Tapi waktu besoknya di siang hari gaya hidupnya diatur oleh hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghinaan yang paling besar. Hati-hati. Ini aliran Murji'ah. Ustadz, adakah aliran Murji'ah? Sedang melanda beberapa negara Arab dan sudah mulai masuk ke sini. Terus bagaimana? Saya sarankan ngaji akidah yang benar. Akidah intinya dua. Iman harus ada amal, harus ada al-amalu bil jawari, al-qaul bil lisan, dan al-ikrar bil qalb. Hati-hati. Dan yang kedua, aliran ini akan mengatakan kepada siapa saja yang mengkritisi kedoliman pemimpin, yang mengkritisi pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang berjihad dan para mujahid, dianggap sebagai teroris. Teroris itu tidak enak loh Pak.
Jelek sekali, kemana-mana buat teror. Ada orang dipateni teroris, mujahid dikatakan teroris. Pak, ada satu mujahid besar diakui oleh banyak ulama sebagai mujahid besar. Kama nahsabu, semuanya kita serahkan pada Allah. Usama bin Laden dianggap apa oleh mereka? Kilabun nar, anjing neraka. Kenapa? Aliran Murji'ah. Maka iman fiddin rahimakumullah. Ya, banyak maaf, masih kurang yang bisa saya sampaikan. Nanti detailnya khusus kita akan bicara Murji'ah. Jam berapa saya? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Kesimpulannya 3. Ciri orang yang bertakwa: 1, selalu al-istina bil qaul, mendengar perkataan yang terbaik. Yang kedua, al-indar, selalu memberikan peringatan. Yang ketiga, selalu melakukan amal dan menganggap amal bagian daripada iman. Sudah masuk waktu saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi